Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Mayasari. Saya adalah dosen jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Hari ini saya akan menyampaikan materi chapter 3 dengan judul Information Systems, Organizations and Strategy. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Yang kedua, untuk mengetahui apa dampak sistem informasi pada organisasi. Yang ketiga, bagaimana model kekuatan competitive power, model rantai nilai, membantu perusahaan mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Selanjutnya dan terakhir adalah untuk mengetahui tantangan apa yang ditimbulkan oleh sistem informasi, strategi, dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya, ketika Anda membuka chapter 3, di sana ada tentang pembahasan kasus Tate and Lyle. Di sana, Tate and Lyle itu adalah perusahaan foods and beverage. Masalah yang terjadi di perusahaan tersebut adalah bingung untuk memperluas segmen makanan khusus, kemudian menghadapi persaingan ketat dari persaingan global, kemudian bagaimana caranya agar sistem akuntansi keuangan di 4 wilayah dan 30 fasilitas operasi itu bisa berjalan lancar. Nah, solusinya adalah dengan melakukan reconciliation accounts dan terkait dengan sistem manajemen tugas dengan berdasarkan SAP ERP ya. Jadi dengan menggunakan SAP ERP. Nah, kemudian dari kasus tersebut juga kita bisa melihat bahwa bisnis itu harus mengubah strategi mereka dari waktu ke waktu ya. Jadi dengan adanya perubahan terus-menerus, bisnis terus berkembang, ternyata strategi bisnis itu juga harus dirubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Nah, seperti itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya, di gambar ini rekan-rekan semua bisa melihat ini adalah hubungan dua arah yang kompleks ya antara organization dan information technology. Bahwa sistem informasi dan organisasi itu tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Nah, pada saat yang bersamaan juga, pada intinya bahwa organisasi itu harus waspada, sekaligus dia juga harus bisa terbuka ya terhadap pengaruh dari sistem informasi yang pada intinya mendapatkan manfaat dari adanya teknologi baru tersebut. Jadi interaksi antara teknologi informasi dengan organisasi itu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi disebut sebagai mediating factor, atau artinya adalah faktor yang menengahi gitu ya, memediasi. Jadi faktor apa saja? Di sini rekan-rekan semua bisa melihat ada faktor lingkungan, ada faktor budaya, ada faktor struktur, ada faktor bisnis proses, ada faktor politics, dan ada faktor decision management. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu organisasi. Jadi, definisi organisasi itu terbagi dua. Ada definisi secara teknis dan definisi secara perilaku. Ya, kita cek satu-satu. Kalau definisi secara teknis, yang disebut sebagai organisasi itu dianggap sebagai struktur sosial formal. Jadi dia struktur sosial formal yang stabil, yang mengambil sumber daya atau resource dari lingkungan, kemudian memprosesnya untuk apa? Untuk menghasilkan yang disebut dengan output. Outputnya berupa apa? Berupa barang dan jasa, seperti itu. Nah, kalau kita mengkaji definisi teknis ini fokus kepada 3 elemen dari organisasi, yaitu apa saja? Modal dan tenaga kerja itu sebagai faktor utama yang disediakan oleh lingkungan. Kemudian ada organisasi dalam hal perusahaan itu mengubah input tersebut ke dalam bentuk barang atau jasa melalui fungsi produksi. Jadi barang dan jasa
jasa ini dikonsumsi oleh lingkungan, sebagai timbal baliknya lingkungan itu menyediakan kembali faktor produksi tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan dari segi perilaku, definisi organisasi itu merupakan kumpulan hak, ya, kumpulan hak, wewenang, kewajiban, privilege tadi itu ya, dan tanggung jawab yang mengalami penyesuaian. Jadi ada penyesuaian secara perlahan gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, ya ada waktunya. Melalui apa? Melalui proses konflik dan penyelarasan konflik. Jadi kalau kita bagi dua, dari sudut pandang secara teknis, berarti logikanya kalau yang definisi teknis tadi mendorong kita itu untuk fokus pada bagaimana input itu dikombinasikan untuk menghasilkan output, ya, ketika perubahan teknologi itu diperkenalkan atau dikenalkan gitu ya ke dalam perusahaan. Nah, sedangkan kalau misalnya lebih realitasnya itu dari segi definisi organisasi dari segi perilaku, ya. Jadi bahwa seperti apa maksudnya? Jadi kalau dari segi perilaku, untuk membangun sistem informasi yang baru atau membangun yang sudah ada, membangun kembali yang sudah ada, itu melibatkan lebih dari sekedar yang namanya cuman penataan ulang mesin pekerjaan, tidak seperti itu saja, ya. Jadi sistem informasi itu mengubah keseimbangan, ya, hak, ada kewajiban, tanggung jawab, ada perasaan di dalamnya, di dalam organisasi yang dibangun dalam waktu yang panjang kayak gitu ya, nggak sekejap mata saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, nah inilah gambar mudahnya untuk memahami definisi organisasi secara teknis tadi. Ya, jadi di sini bisa terlihat bahwa dari segi mikroekonomi, ya, organisasi, ya, tadi disebutkan bahwa faktor utama produksi itu adalah modal dan tenaga kerja yang disediakan oleh lingkungan, ya. Jadi inputnya from the environment. Kemudian selanjutnya ditransformasikan oleh perusahaan melalui proses produksi, ya. Production process, ya. Siapa yang melakukan ini adalah organisasi, yaitu perusahaan, ya. Kemudian hasilnya tadi, ya, melalui proses produksi tadi menjadi apa? Menjadi produk dan jasa, yaitu itu sebagai apa? Output. Outputnya itu dikeluarkan kemana? Ke lingkungannya, ya. Jadi produk dan jasa yang dihasilkan dikonsumsi oleh lingkungan, ya, di mana lingkungan tadilah yang memasok tenaga kerja tadi gitu ya. Jadi adanya jadi hubungannya langsung masuk kembali, ya. Jadi si bahasa mudahnya, si lingkungan yang nyediain inputnya, sumber dayanya, kemudian hasilnya juga akan diberikan kepada lingkungan, ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau dari pandangan perilaku, organisasi itu sebagai organisasi formal, ya. Jadi pandangan perilaku organisasi itu pada intinya menekankan hubungan kelompok. Jadi maksudnya seperti apa? Nilai-nilai dan strukturnya itu berkaitan dengan kelompok. Jadi berkaitan dengan pandangan terkait dengan perilaku ini, perusahaan karena dia tadi hubungannya terkait dengan kelompok, jadi perusahaan bisnis itu akan lebih sulit untuk berubah dengan cepat. Itu karena merupakan kayak mesin yang kompleks, ya, yang dihuni oleh banyak orang kayak gitu karena kelompok. Ya, jadi kalau dari gambar ini, ya, deskripsi lengkapnya, organisasi formal itu terdiri dari dua, yaitu dari struktur dan proses. Nah, struktur itu apa aja? Kalau dari struktur kita bisa lihat di sini adanya hierarki, kemudian adanya pembagian kerja, divisi, ya, pembagian kerja. Kemudian ada apa lagi? Gitu ya, adanya aturan, adanya prosedur bisnis, adanya budaya. Nah, sedangkan yang berikutnya itu proses. Jadi kalau dari proses itu melibatkan apa aja? Melibatkan adanya yang disebut sebagai hak dan kewajiban, kemudian berkaitan dengan hak istimewa, ya, privilege, kemudian adanya tanggung jawab, nilai-nilai norma, dan adanya people, orang. Nah, kalau dari sini
pindah ke dalam organisasi adalah sumber daya lingkungan. Jadi dia ada sumber dayanya dari lingkungan, dan keluar dari organisasi adalah keluaran lingkungan. Jadi kalau sumber dayanya dari lingkungan dan dikeluarkannya untuk lingkungan, outputnya untuk lingkungan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai fitur-fitur organisasi. Jadi kita perlu tahu nih yang disebut sebagai fitur dari organisasi apa. Yang pertama, ya, dia ada struktur hierarki ya. Ada organisasi atau perusahaan pasti ada struktur hierarkinya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada accountability ya, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Ya, untuk apa? Terkait dengan pembuat keputusan gitu. Kemudian yang ketiga adanya prinsip kepatuhan ya, tujuannya supaya agar terjadinya efisiensi. Kemudian yang keempat adanya rutin ya. Jadi rutin ini sama maksudnya dengan SOP, rutinitas, rutin itu sama dengan SOP, Standard Operational Procedure ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai proses bisnis ya. Jadi proses bisnis itu apa? Mungkin rekan-rekan semua udah sering dengar proses bisnis itu apa ya? Oh, ternyata dia kumpulan dari rutin ya. Jadi rutin yang sering dilakukan berulang-ulang dikumpulkan itu menjadi proses bisnis. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai politik organisasi gitu ya. Organisasi politik atau politik organisasi. Nah, politik organisasi ini seperti apa? Ya, itu yang perlu kita tahu ya, politik organisasi itu seperti apa. Yang pada intinya kalau disimpulkan bahwa di dalam suatu organisasi itu banyak orang, nggak cuma satu orang ya. Jadi ada orang-orang di dalam organisasi itu menempati posisi yang beda-beda. Nah, kenapa dia beda-beda? Karena spesialisnya beda-beda. Nah, beda-beda orang, beda spesialisasi, kepentingannya juga beda, maka dia pasti punya perspektif yang beda. Akibatnya apa? Akibatnya secara alami gitu ya, dari sudut pandang orang itu akan beda-beda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan atau sanksi yang harus didistribusikan itu pasti beda-beda pandangannya. Nah, karena apa tadi itu? Karena spesialisnya beda, kepentingannya beda, sehingga menyebabkan perspektifnya orang juga beda-beda. Gitu ya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa di dalam organisasi ada yang disebut dengan penolakan ya secara politis. Nah, ini kesulitan terbesar ya. Kesulitannya apa? Karena berhubungan dengan adanya sistem baru, kalau secara keseluruhan tidak ingin berubah itu akan menjadi susah gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai organizational culture atau budaya dari organisasinya ya, budaya organisasi. Nah, kalau disimpulkan budaya organisasi ini apa sih? Jadi yang disebut sebagai budaya organisasi itu adalah asumsi-asumsi ya. Asumsi apa? Asumsi dasar yang ada di perusahaan terkait dengan apa? Produk apa yang mau diproduksi, terus kemudian bagaimana harus memproduksinya, di mana, untuk siapa. Jadi asumsi ini nih udah menjadi budaya, kemudian diterima, kemudian diteruskan ya. Ketika menjalankan proses bisnis ini jadi cara utama organisasi dalam menghasilkan nilai gitu. Ya, jadi budaya organisasi ini erat kaitannya dengan asumsi-asumsi dasar. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai organizational environment atau lingkungan dari organisasi. Jadi maksudnya apa? Jadi sistem informasi itu bisa menjadi alat pemindai lingkungan ya. Jadi kalau nanti ada gambarnya nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi antara lingkungan dan organisasi ya, jadi itu saling berkaitan pada intinya. Jadi organisasi berada dalam lingkungan, kemudian tempat memperoleh sumber daya, menyediakan hasil akhirnya berupa barang dan jasa. Jadi dia mulai memiliki hubungan timbal balik sama lingkungan organisasi itu. Jadi dia harus terbuka dengan kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya gitu ya, nggak bisa cuek gitu ya. Jadi harus terbuka organisasi itu. Kenapa? Tanpa ada sumber daya finansial dan tenaga kerja, maka si organisasi tadi tidak bisa apa-apa gitu ya, nggak bisa menghasilkan pendapatan tentunya. Nah, kemudian
Selanjutnya, ada yang disebut sebagai organizational structure ya, struktur dari organisasi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Struktur organisasi ada yang strukturnya entrepreneurial, ada mesin, birokrasi, ada divisional, ada profesional, ada adokrasi kayak gitu. Itu perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena berkaitan sekali gitu ya. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki struktur bentuk gitu ya. Maksud di sini adalah strukturnya itu struktur bentuknya. Jenis sistem informasi itu dalam organisasi itu akan berkaitan erat dengan bagaimana organisasi itu dijalankan kayak gitu. Jadi kayak gimana? Misalnya contohnya ya, ada yang sistemnya birokrasi tadi kan, ada yang namanya birokrasi gitu ya, profesional profesional birokrasi ya, contohnya rumah sakit itu kan profesional birokrasi. Nah, di situ maksudnya kayak mana ya, ada terkait dengan penanganan sistem rekaman, ada rekaman medis pasien itu jarang diterapkan secara paralel ya. Jadi maksudnya kayak mana, dari bagian administrasi kemudian dilanjutkan ke bagian selanjutnya, dilanjutkan ke dokternya, kemudian dilanjutkan lagi ke staf ahlinya, perawatnya, kayak gitu ya. Nah, organisasi skala kecil ya, itu mungkin kita akan sering menjumpai ya sistem yang dirancang dia masih sangat buruk dikembangkan. Kenapa? Karena dikembangkannya terburu-buru sehingga tidak sesuai kayak gitu. Sedangkan kalau di perusahaan besar ada banyak divisi ya, yang punya banyak banyak cabang di wilayah-wilayah tertentu, itu kita sering melihat ya, tidak adanya sistem informasi tunggal, dia jadi belum terintegrasi. Nah, itu yang susah kayak gitu ya, itu perlu kita perhatikan. Contoh-contohnya itu entrepreneurial, itu contohnya kayak small startup business, jadi bisnis yang baru muncul, baru mulai ya, perusahaan kecil. Kemudian ada yang disebut dengan mesin birokrasi, itu contohnya adalah perusahaan manufaktur yang levelnya mid size atau menengah. Kemudian ada yang disebut sebagai divisional birokrasi, itu contohnya apa? Perusahaan-perusahaan besar, manufaktur yang besar, itu dia biasanya menggunakan struktur atau bentuk perusahaannya itu, organisasinya itu sifatnya divisional, banyak divisi. Kemudian ada yang disebut dengan profesional birokrasi ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sekolah, rumah sakit, kemudian ada kantor pengacara, kemudian ada yang disebut sebagai advokasi ya, contohnya kayak gimana, kayak perusahaan konsultan. Jadi strukturnya berbeda-beda gitu ya, tergantung bentuknya dari perusahaan itu sendiri, usaha itu sendiri ya. Bentuk dari organisasi itu bentuknya seperti apa, itu akan mempengaruhi berkaitan dengan sistem informasinya kayak gitu. Selanjutnya ini tadi penjelasan terkait dengan rutin, proses bisnis, dan perusahaan. Yang pada intinya seperti apa? Jadi pada intinya seluruh organisasi ya, termasuk organisasi bisnis itu bisa menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu. Itu karena apa? Karena ya, orang-orang atau people atau individu yang ada dalam perusahaan itu mengembangkan yang namanya rutinitas atau rutin. Rutin itu maksudnya rutinitas ya, untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi biasanya di perusahaan rutinitas ini atau rutin inilah yang disebut sebagai SOP, standar operasi prosedur gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi rutin ini adalah peraturan yang tepat dan praktis yang dikembangkan dalam suatu perusahaan untuk terkait dengan situasi yang diharapkan. Jadi ketika pekerja mempelajari rutinitas mereka, kemudian bisa jadi sangat produktif dan efisien, maka perusahaan itu bisa menekan yang namanya cost sehingga bisa menyebabkan efisien gitu ya. Contohnya aja lah yang paling mudah. Misalnya kita sakit, kemudian kita pergi ke dokter klinik, kemudian nanti resepsionis memberikan serangkaian rutinitas ya, rutin yang dikembangkan dengan baik ya. Jadi pada intinya bisa mengumpulkan informasi kita ya, kemudian perawat ya memiliki rangkaian rutinitas yang beda lagi, kemudian nanti dokternya beda lagi. Yang pada intinya mereka semua mengembangkan rutinitas yang semakin hari semakin baik dan semakin efisien sehingga memudahkan langsung mendiagnosa orang itu sakit apa gitu.
Jadi bisa jadi efisien kalau rutinitas itu terus dikembangkan agar bisa menjadi efisien. Nah, sesuai dengan penjelasan di awal tadi bahwa rutinitas-rutinitas, jika dikelompokkan rutinitas-rutinitas itu, maka rutinitas-rutinitas yang dikelompokkan tadi, kumpulan dari rutinitas-rutinitas itu bisa menjadi yang namanya proses bisnis gitu ya. Jadi kumpulan dari rutinitas-rutinitas itulah yang disebut sebagai proses bisnis. Nah, dari sini rekan-rekan semua bisa melihat gitu ya. Melihat apa? Bisnis proses 1, bisnis proses 2, bisnis proses 3. Nah, dari sini bisa kita simpulkan apa? Ya, jadi bisnis proses 1, ada bisnis proses 2, ada bisnis proses 3, sampai bisnis proses tertentu yang ada di dalam suatu perusahaan. Kumpulan dari proses bisnis inilah yang membentuk yang disebut sebagai business firm atau perusahaan bisnis. Adanya aplikasi sistem informasi baru ini mengharuskan rutinitas individu dan proses bisnis ini bisa berubah, yang pada intinya dengan bantuan teknologi informasi, sistem informasi bisa kinerja di dalam organisasi ini bisa lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Selanjutnya ini terkait dengan fitur organisasi lainnya. Nah, yang perlu diketahui di sini yang menjadi benang merah bahwa organisasi itu memiliki tujuan dan menggunakan cara beda-beda dalam meraih tujuan tersebut. Jelas sekali ya, caranya beda-beda. Jadi benar kata pepatah yang bilang banyak jalan menuju rumah. Jadi banyak jalan dan caranya beda-beda. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa fitur organisasi lainnya yang pertama itu ada goals atau tujuan. Ya, jadi contohnya ada beberapa perusahaan atau organisasi yang tujuannya itu bersifat memaksa. Nah, contohnya apa? Kayak penjara gitu ya. Yang lain ada yang berdasarkan tujuannya adalah manfaat. Contohnya organisasi bisnis ya, terkait dengan tujuannya untuk mendapatkan profit gitu ya, manfaatnya. Kemudian ada lagi yang organisasi yang bersifat normatif gitu ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak organisasi keagamaan, universitas, kayak gitu. Nah, selanjutnya jadi organisasi itu melayani kelompok yang berbeda-beda yang memiliki kepentingan yang beda juga. Jadi ada yang memiliki tujuan nguntungin anggotanya, ada yang menguntungkan kliennya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan stylenya juga. Kalau stylenya kepemimpinan, nah antara satu organisasi dengan organisasi lain, leadership stylenya itu beda-beda. Nah, seperti apa? Ada yang demokratis, bahwa ada cara lain untuk membedakan organisasi dari segi performanya, dari task itu ya, performance teknologi yang digunakan, kemudian pekerjaan-pekerjaan pokok bersifat rutin, kemudian berdasarkan aturan-aturan formalnya. Ada lagi organisasi yang lingkungannya membutuhkan sedikit penilaian gitu ya. Organisasi lainnya melakukan pekerjaan pokok yang bukan bersifat rutinitas ya gitu ya. Nah, itu berbeda-beda. Ini adalah contoh dari fitur-fitur organisasi lainnya. Selanjutnya dari gambar ini masih turunan dari penjelasan di atas tadi ya. Di atas tadi sebelumnya yang terkait dengan fitur-fitur 8 fitur organisasi. Nah, dari gambar ini gambar apa ya? Ini gambar kayak lensa mata, kayak itu mata, kemudian ada lensanya. Nah, gambar ini mencerminkan apa? Ini ya. Gambar ini mencerminkan, dari sini bisa kita lihat bahwa lingkungan itu membentuk apa yang dapat dilakukan oleh organisasi. Jadi lingkungan, environment tadi itu ya, lingkungan bisa membentuk apa yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi. Di sini organisasinya apa tuh ya, the firm itu ya, organisasi perusahaan. Tetapi organisasi ini dapat mempengaruhi lingkungan juga gitu ya. Nah, bisa merubah lingkungannya bahkan.
Nah, teknologi informasi itu peran penting banget. Peran pentingnya dalam apa? Membantu si organisasi tadi memahami perubahan lingkungan dan membantu apa? Membantu organisasi bertindak terhadap lingkungannya tadi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa sistem informasi ini jadi sebagai lensa bagi perusahaan, bagi firm. Untuk apa? Untuk mengamati faktor eksternal, kemudian menyaring informasi tadi ke perusahaan, gitu ya. Jadi si organisasi melihat hanya apa yang disampaikan oleh sistem mereka. Jadi sangat penting banget kalau sistem itu dibangun dengan baik. Kenapa? Jika sistemnya dibangun dengan buruk, maka akan membuat manajernya kesulitan. Ya, karena tadi sistem informasi itu bertindak sebagai lensa. Dia bertindak sebagai lensa yang akan menangkap, mengcapture gitu ya, perubahan-perubahan secara eksternal. Jadi peranan si sistem informasi dalam membantu perusahaan dalam mempersepsikan perubahan yang terjadi pada lingkungannya, nah, itu sangat penting. Jadi sistem informasi itu dipakai sebagai instrumen, di sini dia sebagai lensa untuk memindai lingkungan. Tujuannya membantu manajer mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Supaya apa? Ya tadi kata kunci pentingnya, biar bisa merespon dengan cepat, perusahaan bisa melakukan respon. Anda bisa bayangkan kalau teknologi atau sistem informasi yang dipakai untuk memindai tadi sistemnya buruk, akan memberikan informasi yang buruk juga untuk manajer. Nah, jadi pada intinya akan susah untuk perusahaan bisa cepat melakukan respon. Jadi pada umumnya lingkungan itu berubah lebih cepat dari organisasi. Teknologi baru muncul, ya perubahan muncul itu, maka perlu sekali memahami kayak begitu bahwa teknologi informasi itu atau sistem informasi itu bertindak sebagai lensa tadi. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai disruptive technologies. Nah, disruptive technologies ini apa? Nah, di sini didefinisikan yang disebut sebagai disruptive technologies itu seperti apa gitu ya. Disruptive teknologi di sini kita bisa lihat bahwa dia adalah sebagai produk pengganti gitu ya. Jadi disruptive teknologi itu dia sebagai produk pengganti yang seperti apa? Nah, namanya produk pengganti berarti pasti sebelumnya sudah ada produk yang dihasilkan. Sebelumnya berarti sudah ada produk yang pernah dihasilkan kayak gitu. Nah, substitute menggantikan yang sudah ada. Nah, kenapa disebut sebagai disruptive teknologi? Nah, ini perlu Anda pahami bahwa disruptive teknologi itu adalah teknologi yang mengganggu gitu ya, bahasa mudahnya kayak gitu. Jadi maksudnya kayak gimana? Dia produk pengganti yang mungkin kinerjanya memiliki lebih baik. Jadi kinerjanya itu bisa jadi lebih baik daripada produk yang pernah dihasilkan sebelumnya kayak gitu ya. Contohnya apa? Namanya disruptive teknologi berarti terkait dengan penggunaan teknologi. Jadi misalnya dulu ngetik pakai mesin tik, sekarang pakai PC, komputer kayak gitu. Ya, dulu pakai CD player, sekarang ada iPod. Ya, dulu pakai foto klise, sekarang foto digital. Kayak gitu. Zaman dulu orang pakai kuda sebagai pengangkut, sekarang pakai mobil untuk ngangkut. Nah, kayak gitu. Jadi dia disruptif itu disebut mengganggu karena dia menggantikan gitu ya. Kenapa? Kinerjanya lebih baik dan bahkan harganya sekarang bisa jadi lebih murah daripada yang dulu. Industri bisnis yang lama itu bisa kehilangan bisnis mereka dengan adanya teknologi tadi yang baru. Ya, kenapa? Karena harganya bisa jadi lebih murah daripada produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi kata kunci pentingnya bahwa teknologi yang mengganggu tadi itu bisa merubah dan menjadi pesaing. Kenapa? Dia punya harga lebih murah, kinerjanya bagus gitu ya. Jadi pasti pelanggan ke tempat harga yang lebih murah. Kayak gitu. Nah, teknologi apa lagi gitu ya? Bisa lihat yang tadi sudah contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan kayak gitu. Nah, di sini ada kalau contoh yang update ini ya.
teknologi tadi ini, teknologi yang mengganggu ini bisa merubah bisnis ya, bisa merubah pasar bahkan. Contohnya kayak PC tadi, smartphone, big data, artificial intelligence, internet pastinya ya. Kemudian ada yang dikenal dengan nama yang first mover ya. Nah, first mover ini apa? First mover itu ya sebagai inventor, penemu tadi dari teknologi yang mengganggu tadi. Kemudian ada fast follower. Kalau fast followers itu perusahaan dengan ukuran dan sumber daya ya yang melakukan capitalize pada teknologi gitu ya. Jadi ukuran dan sumber dayanya memungkinkan untuk itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ekonomi impact, dampak ekonomi. Nah, ini udah seru nih. Kita sudah sampai di dampak dari ekonomi impact atau dampak ekonomi gitu ya. Dampak ekonomi bahwa TI tadi mengubah biaya modal dan biaya informasi itu bersifat relatif. Maksudnya apa? Relatif tidak langsung ya, pada tidak langsung atau bergantung kondisi tertentu gitu ya. Jadi sistem informasi itu dipandang gitu ya, bisa dilihat dia tuh sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional tadi. Jadi dengan adanya sistem informasi ini bisa menggantikan tenaga kerja tradisional yang sifatnya administrasi kayak gitu ya. Jadi dia ketika biaya teknologi informasi itu menurun, menggantikan tenaga kerja manusia yang mana? Yang tadi saya sebutkan, yang bagian administrasi. Itu yang penting. Kemudian teknologi informasi itu juga mempengaruhi biaya dan quality dari informasi itu gitu ya, merubah ekonomi dari nilai ekonomis dari suatu informasi ya. Dengan adanya teknologi informasi membantu perusahaan mendapatkan kontrak yang pantas, teknologi informasi menekan biaya transaksi ya kayak gitu ya. Nah, jadi dia ngefek banget ya. Jadi sistem informasi itu sebagai faktor dari produksi terkait dengan modal dan tenaga kerja. Nah, efeknya kemana? Efeknya pasti ke cost dan kualitas information. Ya, jadi pada intinya apa yang dikurangi? Reduction transaction cost. Transaksi cost itu apa? Transaksi cost yang diperlukan, yang dikeluarkan untuk bisa berpartisipasi di pasar. Kayak gitu. Nah, ya. Maksudnya kayak gimana? Nah, logikanya nih ya. Nah, kalau misalnya saya jadi perusahaan pasti maunya mencari individu biaya transaksi yang paling murah dong. Ya, sebagai biaya produksinya. Nah, saat ini dengan adanya teknologi informasi tadi bisa mereduce transaction cost. Kalau Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita melakukan komunikasi dengan pemasok yang jaraknya jauh banget, itu bisa harganya mahal. Kalau lewat telepon bisa mahal gitu ya. Nah, sekarang pakai teknologi informasi ya, bisa dengan virtual dan lain-lain, itu bisa menekan cost banget gitu ya. Ya. Jadi contohnya lagi bisa menekan biaya karyawan tadi ya, biaya tenaga kerja gitu ya. Nah, biaya tenaga kerjanya kayak gimana dia bisa melakukan integrasi secara vertikal ya, dengan memperbesar perusahaan, menambah jumlah tenaga kerja dengan mengakuisisi pemasoknya, distributornya kayak gitu. Jadi teknologi informasi ya, dengan adanya penggunaan jaringan itu membantu perusahaan dalam menekan biaya partisipasi tadi di pasar, transaction cost. Ya, jadi kontrak dengan pemasok eksternal itu bisa lebih mudah gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Ya, sebagai hasil perusahaan melakukan perampingan jumlah karyawan kayak tadi karena sudah tergantikan dengan teknologi informasi. Jadi contohnya kayak mana? Bisa pakai outsourcing ya, dengan tenaga kerja lebih murah ya, untuk merekrut karyawan seperti itu. Nah, kemudian pada intinya nih ya, tadi yang disebut sebagai transaction cost tadi, ada yang disebut sebagai transaction cost theory ya. Transaction cost theory, jika kita bergantung pada pasar ya, daripada memperkerjakan karyawan gitu ya, kita perlu mencari bakat, meneliti kualitas penyedianya, pekerjaannya gimana
menulis kontrak pekerjaan, memantau pekerjaannya. Ketika partisipasi di pasar, transaction cost itu mahal, perusahaan pasti lebih suka mempekerjakan karyawan yang menyelesaikan pekerjaan mereka dong, gitu ya. Tetapi internet ini bisa membuatnya lebih murah untuk menggunakan pasar dengan apa? Tadi dengan internet tadi, perusahaan lebih hemat biaya, gitu ya, untuk bertransaksi di pasar, mempekerjakan karyawannya, kayak gitu. Ya. Kemudian selanjutnya agensi teori. Nah, kalau agensi teori ini menggarisbawahi bahwa mencirikan bahwa karyawan itu sebagai agen independen yang membutuhkan pengawasan. Jadi karyawan itu nggak bisa sendirian, dia bisa harus terus diawasi. Nah, teori keagenan ini nyambungnya kemana? Menggarisbawahi alasan utama bahwa biaya meningkat ketika perusahaan terus tumbuh. Jadi semakin akan terus berkembang, terus menjadi perusahaan terus menjadi besar dan terus tumbuh, maka logikanya biaya pengawasannya itu pasti akan lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena dia butuh pengawasan untuk mengelola karyawan tadi. Nah, dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya sistem informasi, nah, itu akan mengurangi yang namanya agensi cost. Nah, agensi cost itu cost yang terkait dengan apa tadi? Cost terkait dengan memanage dan mensupervisi karyawan. Lanjutnya, ada organisasi dan behavioral impacts. Dengan adanya IT itu bisa meratakan organisasi. Maksudnya seperti apa? Dengan adanya IT itu memberdayakan karyawan level bawah untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Jadi maksudnya teknologi informasi itu mendorong pengambilan keputusan diberikan kepada level yang ada di bawahnya, gitu ya. Jadi sistem informasi dapat mengurangi jumlah layer, bahasa mudahnya layer itu kayak tingkatan dalam organisasi. Dengan apa? Memberikan informasi kepada manajer untuk mengawasi sejumlah karyawan, kemudian memberikan wewenang lebih besar untuk mengambil keputusan kepada karyawan tingkatnya lebih rendah. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena sekarang manajer itu bisa menerima informasi yang lebih akurat, tepat waktu, menjadi lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Kalau dilihat seperti ini, flat, organisasi yang tradisional, hierarki tradisional itu Anda bisa lihat bahwa birokrasinya panjang banget gitu ya, ke puncak, dan bawah puncaknya tuh masih ada lagi pimpinannya banyak, layernya banyak. Jadi dengan adanya TI, teknologi informasi, itu menghilangkan manajemen tingkat di bawah, tingkat menengah ya, tingkat menengah, layer-layernya tuh hilang. Jadi rentang kendalinya itu jadi memberikan kesempatan ke karyawan yang tingkatannya lebih rendah untuk bisa mengambil keputusan. Kerja kita harus memahami penolakan organisasi terhadap perubahan itu seperti apa. Nah, pada intinya yang perlu kita ketahui bahwa kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan gitu ya. Sistem informasi itu menjadi bagian dari politik suatu organisasi. Kenapa sih gitu? Karena mempengaruhi akses ke sumber penting yang disebut sebagai informasi. Jadi sistem informasi itu memiliki potensi untuk bisa merubah struktur organisasi, culture-nya organisasi, politiknya, dan cara kerjanya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa penolakan dari organisasi yang begitu kuat terkait dengan teknologi informasi itu bisa menyebabkan banyak investasi di bidang teknologi informasi itu menjadi sia-sia. Ya, kenapa? Karena tidak adanya peningkatan dari produktivitas itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara tentang internet dan organisasi, ya jelas sekali, bisa terlihat jelas banget gitu ya, bahwa dengan adanya internet itu meningkatkan akses kita, nyimpan kita, dan mendistribusikan yang namanya informasi dan knowledge. Ya, cost-nya menurun, cost agensinya juga menurun, biaya pengawasan, biaya transaksinya menurun. Ya, contohnya saja, misalnya di suatu perusahaan ada yang namanya intranet, jadi semua karyawan tuh bisa mengakses secara di internet, di website intranetnya perusahaan,
bagaimana cara prosedur mau mengajukan cuti, bagaimana prosedur melakukan produksi. Nah, itu udah menghemat banget biaya dibandingkan dengan perusahaan harus mengeprint dan membagikan seluruh prosedur manual tadi ke seluruh karyawan gitu ya. Jadi sangat membantu sekali dengan adanya internet tersebut. Nah, ini implikasinya, pemahaman dari organisasi itu ada penerapan new system ya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Porter Competitive Force Model. Ya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ini menceritakan tentang kompetitif antara perusahaan, kompetitor dan lingkungannya. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi. Ya, si Porter Competitive Model Force. Ya, model kekuatan bersaingnya Porter. Nah, di sini dia sangat memperhatikan sekali bahwa model kekuatan bersaingnya Porter ini menggambarkan 3 tadi yang saya sebutin, ada perusahaannya, ada kompetitornya, dan ada lingkungan. Di sini ada new market entrance ya, ada substitute product, ada customer, ada supplier. Jadi model ini nih paling umum digunakan untuk memahami keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif perusahaan. Ya, jadi gambarannya kalau misalnya kita lihat di sini gambarannya umum. Ya, melihat tentang perusahaannya, pesaingnya dan lingkungannya. Ya. Jadi setiap perusahaan ya pasti itu berbagi pangsa pasar dong dengan pesaing, maka di sini digambarkan satu lingkaran, kemudian di dalam lingkaran bulat itu ada firm sama kompetitor. Maksudnya apa? Perusahaan itu ya, dia pasti akan selalu bersaing dengan kompetitornya, dengan pesaing lainnya yang ada di pasar. Seperti itu maksudnya. Ya, terus menerus. Jadi dia perlu cara-cara yang efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksinya, memberikan layanannya agar siapa tadi, si konsumen tadi tertarik pada produk yang dia tawarkan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai new market entrance. Jadi pendatang baru di pasar. Ya. Kalau kita lihat dari sistem ekonomi saat ini yang bebas gitu ya, perusahaan-perusahaan baru itu selalu bermunculan dan masuk ke pasar. Nah, untuk yang perusahaan baru, hambatannya masuk ke pasar itu pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasarnya sangat rendah. Sementara industri lainnya masuk ke pasarnya susah banget karena persaingannya ketat banget. Ya. Nah, kalau kita lihat saat ini nih ya, contohnya pizza aja. Ada yang hambatan untuk masuk pasarnya rendah gitu ya. Sedangkan industri yang lain, bidang industri lain masuk ke pasarnya sangat sulit. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak perusahaan misalnya pizza atau makanan, itu hambatannya ukurannya lebih kecil. Kecil lainnya itu ukurannya untuk masuki bisnis usaha pizza atau usaha retail berukuran kecil lainnya itu lebih mudah. Nah, dibandingkan dengan usaha komputer, chip komputer itu biaya modalnya tinggi banget. Kenapa? Karena memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam terkait bidang itu. Nah, keuntungan dari perusahaan baru, mereka tidak terikat sama peralatan atau sumber daya yang udah usang. Ya, mereka biasanya membayar pekerja yang lebih mudah, biayanya lebih ekonomis ya, lebih inovatif. Jadi tidak terbebani dengan yang namanya merek gitu biasanya. Karena mereka punya motivasi tinggi gitu untuk bisa masuk industri. Tapi tadi keuntungan tadi bisa jadi kelemahan mereka. Jadi kenapa? Karena dia jadi bergantung ke pihak luar. Untuk apa? Untuk mendanai sumber daya yang mereka butuhkan. Gitu ya, karena dia baru biasanya harganya juga bisa lebih tinggi ya, karena dia masih punya sedikit pengalaman kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya substitute product atau produk pengganti gitu ya. Nah,
yang perlu diperhatikan apabila harga produk yang kita tawarin itu mahal, kemudian ada teknologi yang bisa menggantikan produk-produk, menghasilkan produk-produk pengganti yang baru dengan yang lebih murah. Nah, itu bisa menjadi pesaing kita banget kayak gitu. Selanjutnya, strategi sistem informasi agar bisa bersaing secara kompetitif, memiliki kekuatan bersaing secara kompetitif. Strategi-strategi yang bisa dilakukan, yang pertama itu adalah low cost leadership. Kemudian ada product differentiation atau diferensiasi produk, fokus kepada celah market, ya. Kemudian meningkatkan intimacy atau keakraban customer dan supplier. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, low cost leadership atau biaya kepemimpinan manajemen yang rendah gitu ya. Nah, intinya apa di sini? Intinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, di luar negeri itu ada Walmart yang sangat efisiensi ya, sangat efisien. Bagaimana sistem itu bekerja? Ya, jadi di Walmart itu ceritanya dia memiliki sistem pengisian ulang persediaan barang. Sistem pengisian ulang ini mengirimkan pesan untuk pengisian ulang barang dagangan kepada suppliernya ya segera mungkin. Setelah konsumen itu melakukan belanja atau melakukan pembayaran belanjaannya di kasir secara online. Kemudian ya, terminal yang merekam penjualan barang, setiap kode barang melewati konten kasir, kemudian mengirimkan data transaksi pembelian ke komputer, pusat komputer perusahaan Walmart. Kemudian komputer tadi itu mengumpulkan seluruh pesanan dari cabang-cabangnya Walmart tersebut. Kemudian meneruskan pesanan tersebut ke pemasok. Nah, pemasoknya itu bisa mengakses data penjualan dan persediaan Walmart menggunakan situs web. Jadi dia berbasis web. Nah, dengan sistem pengisian ulang persediaan dengan sistem menggunakan sistem persediaan barang ini, jadi bisa beroperasi dengan sangat cepat. Jadi dia nggak usah mengeluarkan banyak uang untuk memelihara gudang penyimpanan barang gitu ya. Jadi setiap ada yang pesan, dia langsung mengisi otomatis di sistem tadi, mengabarkan kepada pemasok bahwa dia butuh barang gitu. Jadi sehingga dia nggak perlu memelihara gudang penyimpanan yang berkapasitas besar karena dia sudah memiliki kerjasama dengan pemasok secara online tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana dia memiliki sistem tanggap pelanggan yang sangat efisien yang menghubungkan antara konsumennya kepada distribusi produksi secara rantai persediaan. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah efisiensi sistem. Nah, ini yang sangat baik ya. Jadi nggak ada istilah persediaan kosong kalau di sini. Nah, dia menjaga hubungan baiknya dengan supplier sehingga bisa mendapatkan harga murah tadi dan bisa menjual dengan harga yang lebih bersaing dan lebih murah tentunya dari kompetitornya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk ini seperti apa? Jadi maksudnya adalah menggunakan ya sistem informasi untuk bisa menciptakan produk atau layanan baru. Jadi penting banget ya, new product and service atau service. Jadi merubah secara signifikan. Maksudnya seperti apa? Keyakinan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa ya. Jadi kayak gimana, contohnya aja lah yang paling gampang ya, kita sekarang lihat Google ya, secara terus-menerus dia ngeluarin terus layanan-layanan barunya. Ada Google Maps, ada Google Street ya, ada Google Earth ya, ada Google Sheet gitu ya. Banyak sekali ya yang terus-menerus agar apa? Agar bisa customer itu nyaman ya terkait dengan bisa menggunakan layanan-layanan baru ya. Jadi dia secara terus-menerus memperkenalkan layanan baru ya, unik pada situs-situsnya. Itu contohnya ya. Jadi membuat customer tadi menjadi nyaman ya. Kemudian ada yang disebut sebagai mass customization. Itu maksudnya seperti apa? Jadi kemampuan untuk bisa menawarkan ya individu produk atau jasa buatan tangan menggunakan sumber produksi yang sama untuk melakukan produksi massal. Jadi produksi massal contohnya biasanya kayak perusahaan sepatu nih ya, Nike ya.
menggunakan apa dia melalui komputer melakukan fasilitas kerjanya lengkap di Cina ya, dia punya fasilitas lengkap di Cina dan Korea. Pembuatan sepatunya ya memakan waktu 3 minggu ya supaya bisa sampai ke konsumennya. Jadi konsumen itu bisa milih ya jenis sepatu kayak gimana, bahannya kayak gimana, warnanya apa, solnya kayak gimana, bahkan logonya itu bisa dia milih sendiri melalui situs web gitu ya, bisa dipilih oleh konsumen seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai fokus pada ceruk pasar. Ini maksudnya adalah menggunakan sistem informasi ya, fokus perusahaan itu pada pangsa pasar yang khusus kayak gitu. Jadi dia melayani pangsa pasar yang sempit, maksudnya sempit yang sedikit daripada pesaing-pesaingnya gitu. Nah, jadi sistem informasi memungkinkan perusahaan itu bisa menganalisis pola pembelian konsumen, jadi selera yang disukai seperti apa. Jadi perusahaan bisa pemasaran terhadap yang bisa terfokus dan terarah. Nah, contohnya apa nih, kalau di luar itu ada Hotel Hilton ya. Jadi bisa menganalisa hal-hal yang apa yang disukai tamu ya, menentukan tamu-tamu yang mana yang paling menguntungkan. Jadi Hilton itu menggunakan informasi-informasi tersebut untuk lebih banyak akses dan layanan kepada tamu-tamu yang mendatangkan keuntungan gitu ya. Jadi seperti dia tahu jadwal check out mana yang lebih panjang, kemudian sistem manajemen hubungan pelanggannya itu benar-benar diperkuat. Ya, dia punya sistem pelanggan terkini, ya sistem manajemen hubungan pelanggan atau disebut sebagai CRM, Customer Relationship Management terkini, yang dilengkapi dengan kemampuan bisa menganalisa untuk jenis data yang membutuhkan analisa lebih intensif kayak gitu. Nah, jadi dia pakai big data untuk bisa mengumpulkan jumlah data-data yang besar yang terkait dengan konsumennya. Ya, sehingga bisa meneliti data ya, bisa tahu untuk membangun profilnya si konsumen tadi ya, sehingga dia tahu keinginan dari konsumennya. Kemudian ada lagi strategi yang berikutnya itu adalah meningkatkan ya keakraban supplier dan customer atau customer dan supplier ya, memperkuat keakrabannya penting banget ya, saat ini sangat penting sekali untuk memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Jadi caranya gimana? Menggunakan sistem informasi untuk memperkuat ya hubungan dengan pemasok serta bisa mengembangkan keakrabannya dengan pelanggan. Jadi sistem informasi ini bisa memfasilitasi akses langsung ke pemasok kayak gitu ya. Jadi pemasoknya bisa tahu kapan kira-kira persediaan perlu dikirim ke suatu perusahaan ya untuk memproduksi suatu barang. Ya, kemudian ada lagi contohnya ini kayak Amazon yang jual buku ya, dia bisa dengan menggunakan sistem informasi itu dia bisa memantau preferensi buku dan ya CD yang dibeli oleh konsumen, sehingga dia bisa ngasih rekomendasi nih, ini Anda bisa beli juga nih buku-buku yang judulnya sama dengan ini kayak gitu. Dia bisa ngasih rekomendasi ke pelanggannya. Ya. Nah, tujuannya apa sih kita membuat hubungan kita baik dengan konsumen dan pemasok kita ya? Itu ya logikanya sih berkaitan dengan yang disebut dengan switching cost, yaitu biaya peralihan. Ya, biaya peralihan itu maksudnya kayak mana? Jadi biaya peralihan atau switching cost itu biaya, kita masih membahas tentang dampak internet terhadap keuntungan kompetitif ya, keuntungan kompetitif. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Internet ini ya sangat berguna untuk industri, tapi bisa juga akan berdampak ke industri lainnya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya, dengan adanya internet, daya kompetisi yang dimiliki perusahaan tradisional itu masih bisa digunakan dalam beroperasi, tapi persaingan kompetitif itu menjadi ketat gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan tradisional ini bisa berbahaya, bahasa mudahnya kayak begitu. Kenapa? Jadi teknologi internet ini dibuatkan berdasarkan standar internasional yang digunakan perusahaan manapun. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mempermudah persaingan kompetisi ya. Ya, kompetisi persaingan dalam terkait apa dengan harga, mempermudah pesaing baru masuk ke dalam pasar dengan adanya internet. Kenapa? Karena dengan internet
informasi itu tersedia bagi setiap orang. Jadi internet itu memperkuat daya tawarnya pelanggan. Kenapa bisa begitu? Karena si pelanggan tadi bisa menemukan kira-kira dia butuh barang atau jasa penyedia mana sih yang kira-kira memiliki harga yang paling murah di situs web. Bisa dia klik langsung keluar gitu. Jadi kekuatan daya tawarnya pelanggan itu tinggi banget gitu, jadinya bisa diperkuat. Jadi dia bisa milih mau beli kemana aja, dengan tentunya dengan internet bisa menyebabkan industri bisa langsung berkembang, tapi untuk industri-industri tertentu justru dia menjadi ancaman. Contohnya aja zaman sekarang nih ya, kalau industri percetakan ya, adanya internet orang lebih banyak menggunakan e-book gitu ya. Kemudian terkait dengan perjalanan ya, biro perjalanan atau tiketing, sekarang orang udah pakai aplikasi untuk membandingkan harga mana yang paling murah gitu ya. Nah, kemudian penjual musik ya, retail industri musik. Nah, sekarang orang banyak menggunakan musik online gitu ya. Apalagi surat kabar offline itu atau surat kabar tradisional itu udah terancam sekali dengan adanya koran-koran digital saat ini. Oleh sebab itu, ya, maka perlunya membangun brand dan loyalitas konsumen. Kemudian selanjutnya ada munculnya smart product dan Internet of Things ya. Ya, adanya IoT ya. Ini dengan adanya IoT ya, segala produk tuh ada sensor untuk terkoneksi dengan internet. Ya, munculnya smart produk, ada produk peralatan kesehatan ya. Kemudian ada fitness gitu ya. Kemudian adanya peningkatan kompetitor yang tentunya membutuhkan inovasi. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi tadi pasti Nah, selanjutnya ini adalah gambaran tentang value chain model atau model rantai nilai dari organisasi. Menekankan yang namanya switching cost. Model rantai nilai ini menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis di mana strategi kompetitif itu bisa diaplikasikan dan sistem informasi itu sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Jadi dengan model ini itu kita bisa mengidentifikasi secara khusus pola-pola yang memiliki pengaruh penting di mana perusahaan itu bisa dapat menggunakan teknologi informasi untuk apa? Ya untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki posisinya tentunya di pasar persaingan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua aktivitas, yaitu aktivitas utama atau disebut sebagai primary activity. Nah, yang primary activity itu kayak gimana sih? Ini kita bisa melihat ya di primary activity ini, sebagian besar ini berhubungan dengan produksi, ya, serta bagaimana distribusi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Ya, nah kegiatannya apa aja nih bisa rekan-rekan semua lihat ya. Ada kegiatan logistik baik ke dalam maupun keluar perusahaan ya, inbound dan outbound. Kemudian ada kegiatan operasionalnya ya, ada penjualan dan pemasaran ya, serta adanya servis atau pelayanan. Nah, logistik ke dalam perusahaan atau disebut sebagai inbound logistik, diantaranya apa aja? Menerima dan menyimpan bahan mentah untuk produksi. Kegiatan operasional ngapain? Mengubah bahan mentah ke dalam bentuk yang bisa dipakai barang jadi. Logistik keluar perusahaan diantaranya ngapain? Mengeluarkan barang, mengeluarkan bahan mentah yang disimpan dan didistribusikan barang jadi. Ya, penjualan dan pemasaran ngapain? Ya logikanya mempromosikan dan menjual barang yang dihasilkan oleh perusahaan tentunya. Nah, di situ ada yang namanya service atau aktivitas pelayanan, itu ngapain? Bisa jadi berkaitan dengan perawatan dan perbaikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu yang disebut sebagai primary activity. Nah, ada lagi yang disebut sebagai support activities atau aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung ini ngapain? Memungkinkan aktivitas utama itu berjalan lancar serta terdiri dari
infrastruktur organisasi. Nah, seperti apa? Adanya manajemen, adanya administrasi, sumber daya manusia tentunya melalui proses perekrutan, penggajian, pelatihan karyawan, adanya teknologi di situ untuk apa? Ya logikanya pasti untuk meningkatkan mutu dari produk dan proses produksinya tentunya supaya lebih efisien dan menyediakan bahan baku seperti itu. Kita sudah sampai di ujung video ya. Jadi semua materi terkait dengan chapter 3 tentang Information Systems, Organizations and Strategy sudah saya berikan. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah pemahaman Anda terkait dengan sistem informasi gitu ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Hilaf dan salah saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi terkait dengan teknologi informasi dan tentunya pengetahuan-pengetahuan lain berkaitan dengan pembelajaran. Assalamualaikum.